It's story time. Storyteller aku hari ini seseorang yang sangat spesial buat aku pastinya, karena aku kenal dia dari awal banget berkarir di MD, dan aku mengetahui banget perjalanan karir dia dari yang masih sekolah, masih muda banget, masih belum bisa apa-apa, tapi I'm very proud of her today karena dia udah sangat established dan sangat bagus aktingnya. Siapakah dia? Anggika. Hello. Hai Dek. Hi. Thank you for coming today, You're Dek. welcome. Jauh-jauh nyetir sendiri. Thank you so much. Thank you so much. Maafkan karena konsepnya harus begini ya. Natural ya, natural. Dek, kita hari ini mau bahas 3 hal. Karir, cinta, Oke. dan masa depan dan cita-cita pastinya. Kita start dengan karir ya. Kita Oke. nostalgia dulu nih. Bernostalgia. Pertama kali aku ketemu kamu itu kan tahun berapa ya, Dek? Tahun 2013. Oke, itu kamu masih sekolah SMA. SMA. Atau SMA atau SMP? SMA ya? 2012 malahan. SMA atau SMP? SMA. SMA 1 kali ya? SMA kelas 2. Kelas 2. Kamu belum bisa acting pastinya. Belum bisa bahasa Indonesia. Yes, belum bisa bahasa Indonesia, itu problem kedua. Terus aku langsung masukin kamu di judul Terbang Bersamamu. How you feel pertama kali kamu acting, terus dengan segala kekurangan yang kamu punya ya, contohnya ya tadilah bahasa problem, segala macam, itu gimana? Honestly, I was even surprised I got picked. Gara-gara kayak aku masuk, sebelum itu aku pernah iklan-iklan, tapi kan kalau iklan kan nggak terlalu banyak ngobrolnya Iya. segala macam lah. And aku pertama kali sama manajer aku diajak ke MD, I was so nervous. Terus Pasti. Kak Sanja itu gave me like a monologue gitu. And aku masih inget tuh, aku duduk 2 jam ngafalin itu tapi nggak hafal-hafal. And Karena bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia. Terus bahasanya di saat itu monolognya lumayan baku gitu. And I was just panicking so much. And I was just like, aduh gimana nih, I'm such a failure gitu loh. And then I think you ask me kayak, oh belum bisa hafal-hafal ya. Kayak yaudahlah nggak apa-apa. Coba acting nangis, bahagia, ketawa, Marah. dan segala macam ekspresi lah. Terus aku coba nangis, oke, happy, oke, marah, oke. Terus ya udah. And then you just gave me the contract and I was just like, are you serious? Are you serious right now? Kayak ini beneran nih. And I was like, is this actually happening? Terus di saat itu aku masih SMA kan. And papa aku tuh pengen aku selesai sekolah dulu. Yes. By the time aku langsung kelar SMA, Kak Sanjay langsung, just yuk kita syuting. Kita tungguin loh, itu Iya, lama kita loh. tungguin. Kita tungguin lama dan dengan segala 6 bulan konsekuensi. lebih deh kayaknya, 1 tahun lebih. Setahun lebih. Tapi udah ada contract in hand Iya, gitu loh. Karena kita bolak-balik kontak kan. Iya. Saya kan selalu ada feeling deh, kalau emang ini pokoknya harus dapat. Kak Sanjay gitu emang kan. the best. Terus kamu Terus mencoba pas mulai banyak kan? syuting, Heeh. udah dipasangin sama Randy Pangalila, dia senior aku, actingnya udah bagus banget, and I'm just like so lost. Terus kayak masih minta bantuan sutradara yang kayak minta bantuan ya, aku bahasa Indonesianya kurang, kalau ada improv tolong jangan mendadak karena aku nggak bisa improv. Terus belajar blocking, belajar lighting. I learned everything di MD. Di sinetron MD, I learned everything there. Pasti. My basics are from there gitu loh. Aku sih percaya karena emang dari awal kan kamu langsung bertubi-tubi masuk sinetron gitu kan. Terus mungkin kan abis itu kamu juga ada Putri Duyung ya. Iya. Duyung ya. Iya. Duyung itu kan lumayan berat syutingnya ya. Karena kan Sangat-sangat it's all berat. water. Underwater. Berenang segala macam. Kalau berenang mungkin buat kamu Not a problem. not a problem, karena buat yang lain mungkin ada Iya. problem, buat kamu enggak. Itu kamu gimana menghandle things dengan karakter yang berbeda lagi? Bagaimana kamu menghandle karakter yang berbeda-beda di saat kamu masih baru itu? Kan nggak segampang itu. It's a learning process sih, and at that time I felt like kecebur. Jadi it's either I drown or survive gitu loh. Okay. So I was like, I'm not gonna give up. Kayak I'm gonna keep on trying until I get this right. Yes. Itu yang aku selalu tahu dari papa juga kan. Iya. Papa, mama definitely very close. Iya. Sampai sekarang juga kita close. Walaupun kamu harus kerja, tapi sekolah tuh number one. Yes.
Itu kan selalu ya. Itu malah syaratnya papa aku. Iya. Cause aku pas selesai kuliah, sebenarnya aku pengen berangkat ke Switzerland for hospitality school. I got accepted. And my dad was like, "Are you sure you want to go there? Is that your passion? Find what your passion is in life." And I was like, yeah, I'm not gonna be in a hotel, I'm not gonna be in a restaurant, it's just not my thing gitu loh. So aku bilang, aku pengen banget try acting, karena aku di sekolah kan teater dan segala macam, I really enjoy it. Terus I was like, aku boleh nggak gap year 1 tahun? Terus papa aku kayak, nope, you have to have a backup, karena you're starting your career while you should be in university, it should be a plan B gitu loh. Yeah. So you have to be committed both ways. Can you do it? I said, yes, I can, and I will do it. He's like, 4 years. You graduate in 4 years. Oke. And I'm like, I will do it. And Nah. sambil syuting, aku kayak minta izin sama Kak Sanjay, kayak, Kak boleh gak aku sampai kuliah? And aku seneng banget kayak tim production, terus tim kantor, Kak Sanjay and everything, selalu support aku kuliah. Yes, I do. Selalu support, and I'm still grateful about that till this day gitu loh. Gimana kamu membagi waktu, dan bukan cuma membagi waktu kan, gimana kalau kuliah kamu harus pastinya banyak work yang harus kamu kerjakan, tapi kamu syuting dengan stripping itu kan every day Yes. dan full time banget kan, itu kamu ngebaginya gimana tuh? Yeah, sacrifice my sleep. Sacrifice my sleep. Dan aku masih ingat di saat itu kita syuting itu abis aku selesai kuliah, ya colong-colong tidur. Luckily ada di mama yang mobil. support aku di Yeah. mobil, terus di lokasi kalau ada take yang lain aku tidur. Terus kalau udah ngafalin skrip, abis ngafalin skrip aku ngafalin materi buat ujian aku. Oke. Kayak I pushed myself, and nggak ada kata aku nggak bisa. Yes. Aku harus bisa. Nggak ada at that option yang kayak nggak, aku nggak bisa males karena ada komitmen itu. Nah itu yang aku suka tuh, kata nggak ada kata yang nggak Nggak bisa. bisa. Itu kan, itu buat aku satu. It's an excuse kalau bilang nggak bisa, itu Maksudnya an gini, excuse if you gitu. want to do it, You can kalau do kamu it. mau berusaha, kamu mau bekerja keras, apapun kamu bisa. Yes. Ya kan, betul. That's a very good point ya. Yeah. Terus selama syuting nih, peran tersulit yang pernah kamu alami tuh, Selama shooting till this day, ya mau yang film kayak, atau mungkin ke film kali. Kalau sinetron kan lebih ke day to day ya. ya day to day. Peran yang tersulit. Kayaknya setiap project itu adalah challenge Tantangan yang baru. Jadi aku nggak bisa bilang yang tersulit. Yang mana? Tercapai ada, Ya. tercapai ada, tapi Horor pasti tercapai. capek. Shooting sinetron juga capek, tapi tersulit setiap project itu aku nggak nganggepin remeh gitu loh. Oke. Jadi aku selalu nganggep, oke, ini tantangan baru, ini challenge baru, aku harus bisa gitu loh. Jadi semuanya sulit menurut Nah, aku. sampai sekarang, kira-kira peran apa yang kamu tuh pengen tapi kamu belum dapat? Ada nggak? Action. Aku Oh, mau peran action. fighting. Mau berantem. Kenapa semua aktor lagi pengen action sekarang? Aku belum Aku dapat. ngobrol sama Horor beberapa orang, udah, iya. drama udah, komedi udah. Sekarang tinggal action. Oke, Oh, sama historical figure. oke. Itu aku pengen banget. Tapi nggak tahu bisa atau nggak. Cause that's like, kita nggak bisa meng-create sesuatu kalau udah memerankan historical figure, karena kita harus ngikutin karakter Dari itu. karakter Oke, itu, ya. Habibie Ainun kayak gitu tuh. Wah, Pengalaman kamu horor pertama kali gibah kan? gibah. Itu gimana? Jujur aku dari dulu tuh nggak mau ngambil gara-gara I feel aku tuh lumayan sensitif. Mm-mm. Terus kayak penakut juga, kayak males kalau aduh beneran kalau tiba-tiba setannya beneran gimana, tiba-tiba ada yang muncul temennya. Terus aku yang kayak oh my god. Tapi Pak Monty Tiwa was like, ayo ikut aja. I'm like okay, I'm gonna try it, I'm gonna serahin, karena sama Di juga, terus sama Pak Monty, terus kayak ya udah, my fate is in your hands. Kayak Tapi selama syuting ada kesulitan-kesulitan apa nggak yang kamu hadapin atau kamu rasakan? Lebih ke karakter sih, gara-gara karakter itu di situ aku karakternya dia vegetarian, Yes. dan aku bukan vegetarian. Oke. Terus aku coba sangat-sangat mengurangi daging. And then ada adegan yang aku makan daging, and di situ itu dagingnya itu nggak di boil, Oke. cuma di boil doang, Mm-mm. tanpa ada saus atau Bumbu. segala macam. Oh my god, sampai sekarang Nggak bisa. Gak bisa, I can't, 'cause rasanya Nggak enak. rasanya kayak gitu. And I was just like, oh ternyata gini ya rasanya untuk menjadi vegetarian. Dan lebih
juga banyak bermain sendiri juga. Karena setannya nggak selalu ada di situ, so harus meng-create scenarios On your head. Oke, ya, Iya, ya. kalau ada teman lawan mainnya, kalau emang ada setannya kan bisa Lebih ngobrol tuh takut, sama, lebih apa iya. gitu kan. Tapi kayak a lot of the scenes aku bermain sendiri gitu. Tapi it's a good experience berarti It's dengan a very something good different experience. ya. Oke, kita masuk ke segmen 2 yang lumayan seru nih. Cinta. Kepo. Aku nggak terlalu sering ngobrol loh tentang cinta. Pacaran udah berapa lama emang? 4 tahun, 4 tahun hampir setengah. 4 tahun setengah. Ya, hampir. Dia kan bukan dari dunia entertain kan? Enggak, dia teman SMP aku. SMP. SMP. Wow. I know him since umur 12 tahun. Oh ya? Yes. Kok bisa keklik lagi sama dia gimana? Gara-gara 8 tahun kita separated, dia pindah ke sekolah lain. Terus kita ada reuni SMA gitu. Terus pas aku ketemu kayak, kok lucu padahal dulu enggak. And apparently the cutest thing ever he told me pas kita kayak mulai pacaran, he was like, did you know pas aku umur 12, pas kita umur 12 itu, the first time aku suka sama cewek itu kamu. Oke. Kayak kayak laki-laki kan masa puber kan. Ah. Pertama kali suka sama cewek itu kamu. I had a crush on you for the longest time ever. And then like now I meet you and then we're dating and everything, so it's kind of sweet. Awalnya gimana bisa? Kan ketemu biasa kan awalnya biasa aja dong pasti. Biasa aja. Terus Dia mulai start nge-DM move. DM gitu loh, tapi lewat Oke. path gitu. Oke, oh dulu masih pet ya. Dulu masih pet ya. Lewat path gitu kayak hi. Terus at that time he was in Melbourne. Iya. And 1 tahun setengah kita LDR. Oh ya? Iya. Tapi family all okay with that. Dia sempat pas balik, aku sempat kenalin ke mama, terus mama aku kayak oke, sesuai kriteria mama. Karena I know kan, mama menentukan sekali Iya, iya, ya dari dulu. Dan menentukan, Terus? sangat-sangat menentukan. Anytime soon to get married? Honestly, no. Oke. Kita planningnya itu 29, gara-gara he's the same age as me. Terus dia lagi menikmati karir juga, aku menikmati karir. And aku mikirin kayak, what's the rush? Oke. Yang penting- Sekarang kamu berapa umurnya? 25, mau 26. So still like 4 years? Ya. Thinking for years, yakin? Tapi kita ada komitmen gitu loh Yeah. Kak Sanjay, yang kayak kamu hubungannya mau dibawa kemana nih? Dia bilang iya ke jenjang yang lebih lah. Yeah. Terus aku bilang oke, ya udah kita berarti in a serious committed relationship kan. Terus dia bilang iya emang kita in a serious committed relationship. I see myself spending the rest of my life with you. And I was like okay, so do I. And we have the commitment, and yang aku suka tentang hubungan kita tuh kita saling nge-support gitu loh. Dalam segi emotional, kerjaan dan segala macam, and he really really supports what I do, and I think that's what made me love him even more gitu. So what makes you think he is the one? Not that I only love his good side, I feel like I can accept his bad side also. Oke. And vice versa, dia juga bisa Terima. accept dan terima kekurangan aku dan kelebihan aku. Karena menurut aku, what's the point of being with someone kalau kita nggak bisa accept kekurangannya mereka, cuma bisa ngelihat kebaikannya mereka aja. Kita juga harus bisa ngelihat kekurangannya mereka. And he can be my boyfriend, he can be like a older brother, advisor, he can be my best friend, and I can talk to him about everything, and he's not possessive. Oke, itu yang penting ya. He's not possessive karena dengan kamu kan. kerjaan aku itu susah. Dan aku dari awal yang kayak, kamu jangan ngatur-ngatur aku kerja ya. Aku kok kerja profesional kok. Kayak sama teman-teman lawan main aku tuh, mereka juga ngelihat aku juga kayak temen gitu loh. Iya. Dan kalau ada adegan romantis itu, it's purely professional. It's not like we're doing that offset gitu loh. Yeah. Begitu. And he trust me, I trust him. Udah. Sekarang dia di Indonesia. Di Indonesia, he's working now. Oh, so intense untuk ketemunya lebih sering lah. Iya, karena lebih di satu sering, kota dan iya. satu country lah ya. Oke, itulah percintaan Anggika. Nggak ada yang berliku-liku sih, lempeng-lempeng aja ya. Lempeng-lempeng gitu aja. Manis-manis aja Manis-manis ya. aja. Nggak usah. Lanjut ke segmen nggak usah drama 3 lah kita, ya. masa depan kamu ya. Apa rencana ke depan dalam hidup? Private life mungkin ya get married, have kids, ya gitu-gitu. Rencana ke depan secara work wise kayaknya kerja-kerja aja, Let it flow syuting-syuting. ya. Ya, let it flow, karena aku juga melihat
di dunia entertainment ini bukan hal yang singkat atau temporary. Aku ngelihat aku mau menjadi aktor yang by the age and everything tambah matang dan masih di dunia ini. It's not like I'm gonna kayak I'm gonna retire pas udah nikah bye gitu loh. Enggak, like I really see myself doing this until my last dying breath lah. Bisa dibilang kayak gitu. Basically all the family are okay untuk kamu tetap menjalankan dunia entertain ini ya. Tetap. Terus setelah menikah nanti misalnya, keinginan kamu apa? Apakah ya let it flow atau gimana? Let it flow secara bisnis kayak gimana? Ya maksudnya kan pasti kan kalau habis menikah kan banyak prioritas nih. Ada keluarga, ada suami, ada keluarga suami, ada pekerjaan, nanti ada anak. Itu kan banyak hal yang kamu harus bukan pilih sih, semuanya prioritas. Itu nanti gimana tuh? Kan pasti agak lumayan tuh. Aku sih mencoba balance. Pengen mencoba balance kayak I wanna be an independent working mom, woman. I wanna be that kind of woman. And I always see myself working karena aku nggak bisa melihat diri sendiri nggak kerja gitu loh. I like working, I like shooting. And mungkin ya pasti ada beberapa job yang aku harus prioritas keluarga dulu, tapi I'm still gonna be working. Waktunya diatur ya. And ya paling in the future aku sih pengen punya side hustle gitu loh Kak Sanjay, which is already in plan. Oh gitu. Yes. That's good, bagus Kayak banget. Side business. I'm planning to open up a clothing line. Okay. Yeah, with my friends. That's gonna be my side hustle. Itu lagi mulai proses Lagi dari mulai sekarang. proses. Oh bagus banget sih. Tadi lupa balik lagi ke cinta. Kamu tadi pikir kamu masih mau nunggu sekitar 4 tahunan ya. Kalau kita ngomong kamu sekarang 25 ke 29. Keluarga nggak ngejar tuh. Ayo dong buru-buru mau punya cucu nih. Mama pengen punya cucu nih. Mama udah kode kayak aku kayak punya boneka-boneka yang beruang yang gede kayak gitu. I'm like, Ma, ini udahlah kasih ke sepupu yang lain. Jangan kasih ntar buat cucunya Mama. I'm like, udah keburu rusak mah. Kayak Mama udah kayak planning kayak gitu. And like even my childhood toys itu disimpan sama Mama. Kayak baju-baju aku masih bayi itu masih disimpan. Kayak, Ma udah lah kasih ke orang aja, jangan nanti buat cucu Mama atau apa. I'm like, oh my god, it's gonna be a long time. Tapi kayak my mom already wants. Tapi di sisi lain Mama itu seneng aku bekerja dan menjadi wanita yang independen. Mama itu senang dan she fully supports me. Dan udah sampai bilang sama pacar aku yang kayak, Anggika dari awal kerja ya, kamu harus support itu. Dan Anggika juga bakal support kamu juga in return. Tapi Mama gak mau kamu bilang sama dia untuk stop kerja, karena ini passionnya dia dan dia melakukannya dengan sesungguh-sungguh gitu loh. That's good. Yeah. Good sih. Tadi aku masih senang dengan quote-nya dia tadi. Kalau kita mau berusaha, kita mau terus berjuang, pasti kita bisa. Jadi mungkin kamu bisa memberikan pesan, kesan ke teman-teman di sana bahwa in every life, in everything that you do, you have to really struggle pastinya. Karena sekarang banyak banget kan orang, ya mungkin anak-anak sekarang yang sorry to say mungkin gak sekolah. Mereka homeschooling atau mungkin bahkan tidak sekolah. Karena mereka lebih memikirkan syuting dan cari uang. Mungkin kamu bisa memberikan sedikit not ajaran, tapi lebih kayak pengalaman kamu selama ini bahwa yang tadi kamu ngobrol. Menurut aku, kalau keharusan homeschooling atau mungkin ada orang-orang di luar sana yang nggak sekolah, if emang harus banget begitu, I'm not here to judge. Yes. Tapi kalian bisa mencari knowledge sendiri dengan diri sendiri dengan baca buku. Sekarang banyak kok medianya. Baca buku, YouTube aja banyak kok yang sangat knowledgeable dan segala macam, kayak TED Talks atau segala macam. Or open your mind and open yourself, ngobrol sama banyak orang, cari experience yang baru. Banyak aplikasi-aplikasi mengajar. Sekarang ada kayak aplikasi short courses dan segala macam. Kalian bisa ngambil itu. There's not a reason for you to not learn new things and not to
prepare your mind gitu loh. Setuju, karena sekarang medianya banyak. Beda Iya, sama dulu medianya kan. banyak Kalau untuk dulu- mengisi diri iya, sendiri. Kalau dulu kan hanya kita fokus dengan satu hal. Mm-mm. Kalau sekarang benar sekali, apa dengan pandemi seperti ini Iya. kan kita memang lebih banyak di rumah mungkin, atau mungkin hanya kerja pulang. So you have more time to learn yourself lebih. Pas lagi syuting aja, aku bisa belajar bahasa Duolingo, kayak Semuanya di online. semuanya online. Dan aku dulu pas kuliah pun ngerjainnya semua online, dan aku punya banyak temen yang mereka kuliah online juga Oke. untuk mencari that knowledge. Dan sekarang kayak misalnya aku mau belajar say marketing, aku bisa ngambil short course online. It's as simple as that. Iya. Cuma keinginan dan kemauan untuk Betul. melakukan itu, Betul. atau kemalasan yang menghambat. Ya betul. Jadi emang basically yes. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Yes, and also as an actor and actress, aku ngerasa aku bisa menjadi lebih matang dengan knowledge yang lebih banyak. Kamu isi, betul. Di antara itu physical abilities, kayak misalnya bisa apa aja, kayak renang, naik sepeda, naik motor, nyetir, sports, kayak misalnya wall climbing, golf, and all that, itu bisa mengisi kita sebagai aktor dan actress, dan bisa lebih mateng lah. Ya. Jadi apa aja dikasih peran kita bisa gitu loh. Oke, perfect. Thank you so much for today. You're Nice welcome. talking to you. Jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya. Ini hari bersama Anggika. Thank you so much. Welcome. Love.